case Pak. Jadi orang ini misalnya punya proteksi di rumah sakit. Dia pernah operasi hernia, tapi enggak info pada saat pertama kali ikut. Kemudian sekian tahun kemudian dia ada masalah di lambung gitu, tidak berhubungan dengan hernia. Tapi ketahuan ini pasien ini dulu pernah ada operasi hernia, tapi kok nggak ngomong dulu. Ditulis di SKD-nya sama dokternya. Misalnya. Kalau ditulis berarti nanti kan masuk ke bagian klaim. Nanti akan muncul substandard baru. Tapi penyakitnya tidak ada hubungan dengan hernia. Nggak apa-apa sih, itu di cover. Tapi nanti bisa jadi muncul kalau klaim hernia nggak bisa di cover karena kan sudah ada report itu tertulis. Klaim penyakit yang nggak ada hubungan dengan hernia 100% juga. Ya. Karena ada cerita pengalaman Pak. Iya. Di insurance lain nggak dibayar full karena kamu pernah sakit ini karena nggak info dulunya. Enggak, itu kalau misalnya kalau kondisinya itu fatal, itu bisa menyebabkan bahkan nggak cuma itu yang di cover yang berhubungan dengan hernia, HS-nya disuruh close. Itu kan bisa terjadi, ngedrop HS tadi kan, ditutup sepihak sama penanggung karena non disclosure. Ya, ada juga beberapa kondisi nasabah, contoh dia ternyata punya HIV atau punya cancer. Gak cuma HS-nya tok Pak yang ditutup, polisnya gugur semua PGB-nya. Nilai tunai dibalikin. Case by case kalau itu ya. Case-nya kan penyakit yang dipikirkan hernia kan nggak terlalu, nggak perlu diinformasikan, bukan yang. Makanya ada satu prinsip underwriting itu utmost good faith. Ya. Harus punya itikat baiknya. Apa Pak? Pak. Saya Pak kok yang manggil, yang jawab Ibu. Bentar ya Bu ya. Apa Pak? Penyakit dari awalnya memang sudah ada bawaan kelainan tulang kayak skoliosis. Itu kan mungkin di masa tuanya nanti kan bisa menimbulkan penyakit yang lain. Itu bagaimana? Ya pre-existing itu maksudnya. Harus diinformasikan. Ya. Ibu mau nanya apa? Pak, mau tanya sing pingsan keluar duit itu apa namanya? Epilepsi. Pak, epilepsi. Pingsan keluar buih bisa epilepsi, bisa nenggak deterjen ya. Ibu mau yang mana kondisinya? Ya. Apa? Pak, epilepsi itu kan nggak bisa didiagnosa dari bawaan. Bisa karena dia dari benturan yang kita nggak tahu, dia tahu-tahu sekarang epilepsi. Itu kalau di PRU gimana Pak? Tergantung SKD. Oh SKD ya. Tergantung SKD. Kepengen minum. Pokoknya SKD itu surat sakti lah ya. Karena SKD itu bisa menentukan dia terbayar atau tidak intinya. Soalnya saya konsul dokter ngomong memang sulit mengetahui dia karena benturan atau apa atau bawaan. Nah, yang saya takut perlu langsung diambil secara rata bawaan semua. Enggak ya Pak? Peruntukan memutuskan jika ada rekomendasi dari dokter yang merawat. Peruntukan nggak kenal dengan nasabahnya langsung. Ya Pak. Yang tahu nasabahnya langsung kan agent dibantu sama kedatangan dokter, gitu ya. Ya. Terima kasih Ya. Pak. Pak, itu ada satu klausul di polis itu yang katanya kalau kita opnam, kalau misalnya kasarannya kalau dibuat apa kayak ini tidak diperlukan untuk opnam, maka kan benernya nggak cair ya, bener ya Pak. Nah, Pak, yang jadi masalah ini cerita dari teman saya itu kata itu sekarang operasi cuma sekitar 15 atau 20% kalau nggak salah kan. Betul. Ini yang jadi masalah kalau misalnya jadi tidak perlu diopnam gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau kata Gak apa-apa dong. Gini, Wali lupa ya aturannya. Bedah itu dengan atau tanpa rawat inap, nggak masalah. Amandel aja cuma nggak sampai 15 menit beres, bisa diklaim. Bisa. Bedah itu dengan atau tanpa rawat inap, langsung pulang boleh, nggak apa-apa. Boleh. Jangankan itu, angioplasti itu sekarang bedah rawat jalan loh, angioplasti. Ya, di cover nggak? Di cover. Berarti itu kalau misalnya tergantung rumah sakitnya bisa reimburse atau langsung bayar? Bisa. Iya, bisa. Itu ya. Kalau ya gini aturan tadi itu loh, nasabah hanya bisa cashless kalau kondisinya opnam. Kalau selain opnam, kalau nggak opnam berarti harus reimburse, nggak bisa cashless.
Semua perawatan di Amerika Serikat, ini kurang serikat ya, USA, Jepang dan Kanada. Jadi kalau nasabahnya sakit di Amerika Serikat, New York, LA, Toronto, ya kan, areanya Donald Trump, itu nggak di-cover, reimburse pun nggak bisa. Tapi kalau nasabah sakitnya di Venezuela, Mexico, Brazil, itu di-cover nggak berarti? Cover Amerika Latin, nggak masalah, ya. Setiap ketidakmampuan, setiap penyakit masa tunggunya 30 hari kecuali kecelakaan, pengecualian mengacu pada polis, dan ini hati-hati. Seseorang tidak dipertaruhkan lagi jika menetap selama 90 hari berturut-turut di luar negeri. Hati-hati kalau nasabah Anda sekolah di luar negeri, kerja di luar negeri lama, lewat dari 90 hari berturut-turut gak pulang-pulang. Oh ya benar. Itu HS-nya bisa Dari visa. hangus, di drop sama truk. Ya. Makanya kalaupun sudah Nggak usah terlanjur klaim. ambil, yes, itu triknya Tunggu gitu. nanti pulang. Tapi hati-hati juga, Bu Lela, itu bisa jadi bumerang. Karena Sebetulnya bisa diakalin gini, nasabah setahun kuliah di Inggris, di London dapat beasiswa. Berarti kan udah lewat dari 90 hari. Betul ya? Iya. Caranya gimana? Selama di London kalau sakit nggak usah reimburse ke Iya, Pru. nggak usah. Iya. Karena ketika dia reimburse ke Pru akan ada rekor. Iya. Dia pernah di luar negeri, nanti dihitungin nama Pru. Dia tinggalnya kapan, pernah balik masuknya kapan, keluar dari Indonesia kapan lagi. Selama dia 90 hari di Inggris langsung di drop HS-nya. Kalau pengen buka HS lagi gimana? Ya harus kayak new business, medical check up segala macam. Pak, seumpama dia Selama kan nggak tahu aman. dia kan stay di luar negeri, tapi kan kita udah info, nggak pernah akan bisa dipakai. Dia untuk jaga-jaga kalau saat dia pulang kan nggak masalah toh Pak. Dia stay di Indonesia. Boleh, cuma hati-hati juga gini kalau case-nya. Nasabah setahun di luar negeri aman, nggak pernah sakit bahkan. Iya. Dia udah diwanti-wanti sama agennya kayak tadi, nanti kalau keluar negeri nggak usah klaim kan untuk biasanya bayar sendiri gitu kan. Iya. Setahun kemudian pulang ke Indonesia, ngomong ke agennya, boleh lah. Aku nggak pernah sakit, berarti HS ku aman, alhamdulillah gitu kan. Sakit Ebola. Iya, seminggu kemudian kena virus Ebola. Oh, berarti ini penyakit yang dibawa dari sana ya Pak. Terus dokternya nanya, loh bapak ngapain kok kena Ebola, ini kan bukan virus asli dari Indonesia, Oh, dari iya. Afrika setahun. Itu mesti SKD, Iya. coret sama Pro. Dapat pembantu orang Ebola. Tapi setahu saya kalau di luar negeri kan biasanya langsung ini Pak, kalau di luar negeri ada asuransi. Iya, nggak apa-apa kalau pas di luar negeri. Yang penting jangan klaim ke Indonesia aja. Pulang ke Indonesia penyakit Gitu ya. Ini sudah, nih. Hospital Friend. Surabaya sudah ada. Yang penting itu sebenarnya kayak Malang, Gresik itu kali ya, penting juga karena banyak nasabah di sana. Oke? Sebelum masuk ke Promed ada pertanyaan dulu. Minggu ini banyak acara, nanti malam ada Profit. Anda Iya. sudah menyiapkan rekrutan berapa orang buat nanti malam? 10 apa 20? 30. 30 luar biasa. Orang semua itu Pak? Jangan ngundang makhluk dari dunia lain loh ya. Karyawan pabrik. Misteri. Hospital kita penyakit yang pasti akan muncul, contoh kayak cacar air, gabak, itu kan pasti akan muncul. Nah itu apa Bu? Gabak kok ya? Merah-merah, ruang-ruang. Anu, Cacar lah. cacar Jerman ya? Kenapa? Campak Jerman. Campak Jerman. Itu dibayar nggak kalau? Ya kalau opnam ya di cover. Cover ya. Masalahnya jarang ada cacar opnam. Cacar itu kan bukan penyakit yang perlu diopnam kan? Diem di rumah aja kayak Bu Ira kemarin kena cacar. Seminggu nggak masuk. Tapi nggak opnam, ya diem di rumah. Kalau aja. opnam, Apa? Ya kalau opnam di cover Oh, ya, oke. Karena banyak juga agent yang ngomong gini. Kalau ada stasiun lain ada yang nggak di cover Pak? iya Oh, ada kita di cover penyakit selama- yang pasti akan muncul. Selama dokter yang menyarankan untuk opnam, bukan keinginan Sakit panas ya nasabah. Oh, akan iya. muncul ya di cover. Gitu ya. Sakit panas kan akan muncul. Oh iya ya, kayaknya nggak enak gitu ya Bu ya. Soalnya teman saya alasannya, nasabah saya alasannya menular ke anak-anaknya. Demi amannya ya. Selama dokter memang menyarankan boleh. Oleh dokter. Promed cover. Nih, siapa yang nasabahnya ada Promednya?
kita yang lama-lama. Yang Baru yang enggak wes. agent lama dikasih perumahan ya. Agak ribet kalau opnam karena sakit, opnam 2 kali 24 jam. Kalau kecelakaan 1 kali 24 jam. Maksimalnya cuma 100 hari. Pembayarannya hanya 40.000 per unit. Lumayan. Dana pendidikan kena inflasi nggak? Dana biaya rumah sakit kena inflasi nggak, Pak? Nah, premi prudensial kena inflasi nggak? Naik dulu 300, sekarang 400. Yang nggak kena inflasi itu ini Promed dari dulu launching 40.000 aja. Ya. Maksimal manfaatnya kalau ICU 30 malam include sudah dengan 100 ini dapat double kalau masuk ICU ya. Tindakan bedah tipe 1 100.000, tipe 2 200.000, tipe 3 300.000, tipe 4 400. Maksimal per tahun, ingat nggak? 15 juta. Ya. Ya kalau unitnya kecil kayak sekarang nggak mungkin sampai 15 juta sih. Ya. Kan ada beberapa nasabah yang hobinya bedah. Habis bedah katarak, bedah lagi wasir, berarti bedah kalau amandel, bedah rumah, ya kan? Pak, kalau dia sudah menghabiskan Promed, kalau dia sudah menghabiskan Promed untuk tipe bedahnya 15 juta, berarti kalau bedah lagi nggak cover gitu ya? Tahun depan baru keluar lagi 15 juta. Satu tahun polis 15 juta itu. Itu ya. Gimana sih Pak penghitungan untuk kali unit? Oh, nanti saya kasih contoh di sini. Ya, mungkin 2 slide ke depan. Kalau inap karena kecelakaan di luar negeri, pembayarannya 2 kali sama kayak ICU, maksimal per tahun 30 hari. Ya. Jadi Promed itu manfaatnya apa? Manfaat harian berupa uang cash. Di PPH nanti ada manfaat semacam Promed. Santunan harian rawat inap. Dikasih uang cash per hari. Kalau sudah di cover asuransi lain. Ya, contoh nasabah sudah punya BPJS, terus plannya pakai BPJS, dia bisa klaim untuk santunan harian rawat inap, dikasih uang cash, misalnya per hari 1,5 juta, dia opnam 5 hari berarti 7,5, dapat uang saku. Pakai SKD aja. Ya. Pembayaran melalui reimburse ke rekening pemegang polis dan memberikan tunjangan harian rawat inap. Tapi kelebihannya Promed ini apa yang tidak dimiliki HS dan PPH? Klaimnya cukup pakai kwitansi legalisir. Fotokopi legalisir boleh. Kalau kwitansi asli pun boleh nggak? Boleh. Ya. Ini contohnya Pak Santo. Ya. Bapak John, umur 35 tahun, PAA dan Promed, issued 1 Januari 2010, dia punya Promed 10 unit. 5 tahun kemudian operasi usus buntu, rawat inap 6 hari, total 8 hari, 6 hari kamar biasa, 2 hari ICU. Rawat inapnya 6 hari, kali 10 unit, per unitnya 40.000 berarti 2,4. ICU-nya dapat berapa kali lipat tadi per hari? 2 kali. 2 kali, 80.000 kali ini 1,6. Operasi tipe 1 100.000 kan per unit tadi? Ya. Kali ini 10. Nah, ini 1 juta Pak Susanto. Berarti nasabahnya masih bisa 14 juta dipakai bedah-bedah yang lain pada tahun yang sama. Dari sininya loh ya, bukan dari totalnya ini. Ini kan berarti 5 juta nih, bukan dihitung dari sininya. Tapi bedah ya dari ininya toh. Gitu? Promed gampang lah ya. Kalau Anda udah jago HS, Promed gampang banget. Ya. Ini bedanya HS lama dengan HS baru. Nah, yang pada lupa nih diingatin lagi. Harus terus ya. Usia masuk beda. Dulu kan nunggu 6 bulan. Sekarang sebulan pun boleh. Dulu 1 kali 24 jam, sekarang 6 jam asal ada kwitansi rawat inap. Dulu 120 hari, sekarang 150 hari. ICU-nya dulu 30 hari. Nih, Pak Sugiono, termasuk HDU, NICU, PICU, isolated room, dan intermediate ward. Termasuk Promed juga begitu Pak ya? ICU Termasuk. Ya. Jadi pengertian ICU-nya lebih luas. Dokter umum dulu 1 hari visit, sekarang 2. Ini juga sekarang 2. Tapi aneka perawatannya jadi banyak yang di-cut.
Ya, kalau dulu kelebihan dokter visit bisa masuk ke aneka perawatan, sekarang nggak bisa. Dulu fisioterapi bisa masuk aneka perawatan, sekarang nggak bisa karena sudah ada fisioterapi sendiri. Pendamping dulu untuk tertanggung di bawah 10 tahun, ini 15 tahun. Manfaat kematian karena kecelakaan dulu nggak ada, sekarang ada. Tabel tindakan operasi, nah dulu Prudential pernah kelolosan tuh di polis yang lama. Ya, pada saat ada HS, itu ada beberapa bedah karena kelainan bawaan itu kelolosan masuk. Ya. Tapi pada saat launching HS Cover Plus, ini momennya pas, langsung direvisi, itu dihilangkan. Ada kurang lebih 3-4 bedah karena kelainan bawaan. Saya lupa, salah satunya yang berhubungan dengan jantung. Jadi kalau Anda punya polis lama sebelum ada HS Plus, itu masih di cover bedah karena kelainan bawaan, tapi kalau yang baru enggak. Jadi ini bukan menarik, tapi justru Prudential ngetatin lagi. Paham maksud saya ya? Karena kan harusnya emang nggak di cover orang kelainan bawaan. Definisi ICU jadi lebih luas. Ya, ya Bu. Itu betul ya Pak, 1 kali 6 jam nggak harus merubah berganti hari. Enggak. Jadi Misalnya pagi masuk, sore pulang. Boleh, asal kwitansinya rawat inap. Ya? Pak, Ya. pertanyaan yang saya telah sebelumnya Pak. Ya, silakan. Ada nasabah saya kan di HS-nya HS cover biasa Pak. Ya. Kan tadi Pak Farid bilang kalau ada bawaan yang lama di cover, yang baru sekarang enggak. Nah, tapi kalau sekarang dia sudah di cover ke HS yang baru Pak. Ikut aturan yang baru. Begitu. Ya, makanya ada automatic upgrade. Nanti kedepannya pasti sudah nggak kelolosan lagi semua Nanti yang nasabah. belum di-upgrade Tapi kan dia enggak pernah dulu Pak, enggak pernah klaim. Ya pokoknya udah ikut aturan baru. operasi. Oh gitu ya. Kalau belum di-upgrade cepet-cepet operasi ya kan. Iya. Masuk aja. Terus apa nih? Tabel tindakan bedah yang baru tadi, pengecualian penyakit tertentu. Jadi di Promed Cover ada pengecualian penyakit tertentu pada 12 bulan pertama. Penghapusan beberapa penyakit kelainan bawaan pada tabel tindakan bedah tadi ya, yang saya jelasin. Iya. Hal penting yang harus diketahui, jika polis lapse, maka rider juga otomatis lapse nggak Bapak Ibu? Iya. Rider pasti otomatis lapse. Proteksi terhadap kesehatan menjadi hilang atau bahkan tidak ada. Artinya jika terjadi resiko sakit, pembayaran perawatan akan ditanggung sendiri, ya kan? Kemudian HS Cover Plus dan Prumed adalah rider yang ditambah pada produk dasar PAA, PGB sekarang ya. Polis PGB yang aktif akan membuat rider ini dapat dibayar manfaatnya. Tapi kalau lapse jelas enggak. Manfaat kedua rider tersebut tadi, HS dan Prumed, hanya untuk rawat inap, kecuali jika kecelakaan tanpa rawat inap dibayarin di HS. Kalau di Prumed kecelakaan pun mesti nginep lah. Harus nginep 1 kali 24 jam. Semua ketentuan mengacu pada polis. Agent wajib menginformasikan kepada nasabah untuk membaca isi polis supaya paham dan mengetahui betul manfaat-manfaatnya. Nah, ini yang tadi udah kita singgung-singgung. Ada peningkatan manfaat kesehatan untuk perlindungan yang lebih baik. Ada kampanyenya Prudential, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya ini latar belakangnya. Kenapa kok ada automatic upgrade, ada one plan upgrade, dan ada early upgrade? Ya. Sadarkah Anda bahwa rider HS sudah melindungi keluarga selama lebih dari 10 tahun? Udah lama banget. Itu cukup nggak Bapak Ibu limitnya kira-kira kalau nasabah Anda masih punya HS yang lama? Enggak, kegerus inflasi. Terus gimana dengan biaya kesehatan saat ini? Biaya total perawatan 19 juta, HS yang lama cuma cover 17 juta. Ya kalau nomboknya cuma hampir 2 juta gini, masih kecil lah ya. Ada nggak yang eksesnya udah banyak banget gitu? Ada di Singapura. Kalau orang di Singapura atau Iya. di luar negeri, kecuali Amerika Serikat, Jepang Dan marah. Marahnya ke siapa Bu? Agent. Ke agentnya. Rata-rata kenaikan biaya kesehatan di wilayah Asia itu 8,6%, lebih tinggi dari inflasi global. Ya, jadi inflasi global itu segini, Asia lebih tinggi. Dan Indonesia itu inflasi rawat inap rumah sakitnya itu tertinggi ketiga
setelah Thailand dan India. Makanya kalau sakit jangan ke Thailand, pasti lebih mahal dari Indonesia. Malaysia, Singapura biasanya kan. Memang harga rumah sakitnya aja sih yang mahal, tapi sebetulnya inflasinya lebih tinggi Indonesia. Ya, peningkatan biaya kesehatan Indonesia 11% nih, Asia aja segini, dunia segini, kita 11%, berarti kan tinggi banget tuh ketiga. Pertama India, kalau sakit jangan pernah ke India. Ya, nanti joget-joget atau ke Thailand. Yang di bawahnya Indonesia itu Cina, banyak gak nasabah Anda kalau sakit ke Beijing, gitu kan? Ada. Repot Pak pakai translate. Hong Kong. Ya, kwitansinya ditranslate ya. Iya. Mahal translate. Kemudian yang paling kecil Vietnam. Nih, mendingan ke Vietnam. Sekalian recruiters club kan jalan-jalan. Ke Ho Chi Minh. Iya, ada ya. Nih, Prudential akan meningkatkan batasan manfaat sesuai dengan manfaat HS Cover Plus untuk semua manfaat HS. Yang ditingkatin apa aja ya, pokoknya gini, ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya automatic upgrade. Automatic upgrade. Kemudian ada yang disebut apa? Early upgrade. Yang terakhir apa? One plan upgrade. Kenapa saya kasih tanda seperti ini? Berarti yang campaign automatic upgrade ini itu yang nggak bergengsi lah ya, karena semua nasabah HS Plus yang totalnya kurang lebih 2,2 juta yang punya HS cover biasa itu nantinya semuanya akan otomatis di upgrade di ulang tahun polis atau ulang tahun rider. Jadi kalau nasabah Anda sekarang masih HS cover biasa, siapa tahu ulang tahun ridernya masih nanti bulan November. Betul, ulang tahun ya. Yes, nanti November pasti akan berubah jadi HS cover plus. Kalau dia punya B pasti nanti November jadi B plus. Ya. Nah, ada nasabah Anda 2 orang. Si A itu ulang tahun polisnya Februari kemarin. Si B masih November. Si A sudah jadi plus. Dua-duanya sama-sama punya C. Si A karena ulang tahun polisnya Februari, berarti Februari kemarin udah jadi apa? C plus, ya kan? Yang November masih nunggu nggak Bapak Ibu? Ya. C plusnya masih nunggu, terus ngiri. Loh, kok kamu udah C plus, aku kok masih belum? Ya sabar gitu kan. Tunggu sampai bulan November. Ternyata nasabah Anda itu Anda lihat di SFA dapat campaign early upgrade. Nah, kalau nasabah Anda dapat campaign early upgrade, nggak perlu nunggu November, bisa langsung Anda proses. Tapi syaratnya harus apa? Ada premi lebih tinggi, kenaikan premi berkala. Ya. Atau boleh nggak nasabahnya sudah punya B langsung berubah jadi C plus, Bapak Ibu? Boleh, kalau nasabahnya masuk dalam daftar One Plan Upgrade. Tapi kalau nasabah Anda cuma masuknya campaign early upgrade terus mau ke One Plan Upgrade nggak bisa. Ya. Tapi kalau nasabahnya One Plan Upgrade dijelasin sama agennya, Bapak bisa loh jadi C plus dari B yang sekarang. Terus dia kritis, berarti nanti biaya asuransi tambah mahal. Terus kalau One Plan itu kan mesti ngambil PADD plus. Salah satu syaratnya. Dia nggak mau, aku nggak mau ke C plus, jadi B plus aja, tapi urusan sekarang dia bisa turun ke early upgrade, nggak apa-apa. Enggak Pak, sudah nggak boleh. Ya. Apa? Sudah nggak Bukannya masih ya? Ada pilihan kalau One Plan upgrade. Iya, harus kenaikannya berapa persen? Tapi ada lagi nasabah yang benar-benar nggak mau One Plan upgrade, nggak mau diurus sekarang, wes nanti aja lah, nunggu waktu di ulang tahun polisku. Boleh nggak nunggu aja Bapak Ibu? Ya. Nggak apa-apa, pokoknya nanti di ulang tahun polis otomatis akan berubah. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak?